Sudah aktif menu recordnya ya. Oke, kita mulai. Masih ada yang masuk nih. Oke, sekarang kita mulai kepada penyelesaian persamaan diferensial biasa atau PDB order 1. Atau disebut juga sama orang ini ordinary differential equation. Jadi persamaan diferensial biasa. Order 1 artinya kalau dalam persamaan itu hanya pangkat 1 seperti ini. Order 1. Jadi penyelesaiannya bisa dilakukan dengan metode eksak, persamaan fungsi homogen, faktor integral, atau menggunakan Riccati-Bernoulli. Yang pertama kita bahas sekarang mengenai penyelesaian menggunakan metode penyelesaian eksak. Jadi persamaan diferensial order 1 bentuk mx, y dx tambah nx y dy. Ya, kira-kira persamaan seperti ini. Dx dan dy ini adalah persamaan diferensialnya. Maka kalau penyelesaiannya menggunakan ODB ini atau PDB ini adalah apabila dn per dx sama dengan dm per dy. Dm itu adalah ini. N ini dibagi dx sama dengan ini dibagi ini. Jadi persamaan dari atas ini. Ini dia. Nah, dn dx ini adalah ini. Jadi dn dengan dx. Kemudian dm dy. Kalau sama dia baru bisa diselesaikan. Contohnya adalah langsung saja kita lihat contohnya. Selesaikan persamaan 2xy kuadrat tambah 2 kali dx tambah 2y kuadrat y tambah 4y dy sama dengan 0. Jadi mula-mula kita cek dulu apakah persamaan tersebut eksak atau bukan. Kok masih bising ya? Nih. Oke, jadi ini caranya gimana? dm per dy. Kalau ini berarti m-nya mana di sini nih? Ini adalah m. Ini adalah N-nya, Pak. n-nya. Sehingga dm per dy sama dengan 4x. dm per dy berarti m tadi sama dengan ini ya. dm-nya berarti turunan dari ini. dm per dy terhadap y berarti turunan y diturunkan adalah y-nya. Jadi y kuadrat jadi 2y, 2x-nya tetap. Sehingga menjadi 4x y. Ini bisa dipahami ya datangnya dari mana ya. Ini dari sini. Kemudian dn per dx, ini n-nya. Berarti dn per dx turunkan terhadap x. Ini x berarti 2 kali 2 4. X jadi 2 kurang 1, 1. 4x, 4x y, jadinya 4x y. Dari sini ya. 2x kuadrat tambah 4y. Sehingga dn per dx sama dengan ini 2 kali 2, 4x kali y. Ya aja. Ini karena tidak ada x-nya ya udah usah. 0 berarti kan. 0 kali ini ya 0. Jadi dapat ini. Jadi dm per dy-nya dapat 4xy, dn per dx-nya dapat 4xy. Sama nggak tuh? Is it equal or not? Equal, Pak.
Equal. Pak. Kalau equal berarti bisa diselesaikan dengan metode. Sak. Nah, selesai metode eksak. Kenapa? Karena persyaratnya tadi ini ya. Bahwa dn per dx sama dengan dm per dy. Oke, maka ini adalah persamaan differensial eksaknya. Kita lihat. Ini ada yang punya anak kedengaran suaranya? Udah ada yang punya anak belum? Hah? Belum, Pak. Udah ada yang married belum? Belum, Pak. Itu kok tadi dengaran suara anak-anak. Oke. MXY yang tadi kan. MXY sama dengan 2XY kuadrat tambah 2. Diintegralkan terhadap X. Kalau ini diintegralkan terhadap X, apa jadinya? X kuadrat, Y kuadrat, Pak. Integral. Umpamanya integral. Integral dari 2XY kuadrat. Kalau integral berarti Seper 2 per 1 tambah 1 kan? Iya. Dikali X-nya jadi 1 tambah 1. X-nya pangkat 2. 1 tambah 1. 1 tambah 1. sama dengan 2 per 2 1 ya kan? 1 X pangkat 2. 2, Pak. Nah, ini dia. Sehingga jadinya adalah 2x y kuadrat X kuadrat y kuadrat ya. Tambah 2x. Integral dari 2 berarti 2x kalau dari 2x. x kan. Ini dia. Maka psi pada persamaan 1 adalah penyelesaian dari differential, tapi harus dicari dulu berapa fungsi y-nya. Ya kan? Bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi diperoleh ini persamaan 1, maka psi pada persamaan ini adalah persamaan differensial yang harus dicari dulu fungsi y-nya. Dari sudut variabel x, maka fungsi y adalah suatu konstanta integrasi. Namun dari sisi variabel y ini adalah suatu fungsi ya. Jadi kira-kira apa penjelasannya seperti itu. Caranya adalah persamaan 1 yang ini didiferensialkan terhadap y dan disetarakan nilainya terhadap y. Maka ini didiferensialkan terhadap y, maka jadinya adalah 2 ini didiferensialkan berarti dfc per dy, jadinya berarti dfc per dy nah ya kan sama dengan berarti ini 2 kali e kuadrat kali y ya kan? Sehingga 2 e kuadrat kali y tambah kalau ini ada di 2x di sini, maka menjadi 2 df per dy. df per dy. df per dy ini sama dengan 2x kuadrat y tambah 4y. Sama dengan ini tadi kan. Kan sama dengan n. Sama nilai n tadi kan. Sehingga 2x kuadrat y tambah df per dy, karena fungsi y, sama dengan 2 kuadrat y tambah 4y. Sama yang di atas tadi. Ini fungsi n-nya.
Kemudian fungsi Y fungsi Y sama dengan ini. Kalau fungsi Y berarti 2Y kuadrat tambah C. Benar ya, fungsi Y 2Y kuadrat tambah C. Jadi 2Y kuadrat tambah C, 1 tambah 2Y kuadrat tambah C. Fungsi Y-nya. Ini persamaan kedua. Jadi dari fungsi X tadi turunkan jadinya persamaan kedua ini. Fungsi Y-nya 2Y kuadrat tambah Y, 2Y kuadrat tambah Y. Ini bisa dicoret-coret. Fungsi Y berarti fungsi Y sama dengan 4Y kan. Fungsi Y sama dengan 4Y. Sorry, df per dy ini sama dengan 4Y. Fungsi Y ini berarti sama dengan ini diintegralkan 2Y kuadrat. 4 per 2 kali Y kuadrat berarti 2Y kuadrat. 2Y kuadrat. Jadi dari sini ya. Jadi kalau ini umpamanya dirubah ke bentuk ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. Tinggal df per dy sama dengan 4Y. Kita cari fy-nya sama dengan integral dari 4Y. Integral dari 4Y sama dengan ini. Ya kan? Dapat persamaan kedua. Kemudian persamaan 2 disubstitusi ke persamaan 1, maka fungsinya adalah sebagai berikut. Persamaan 2 disubstitusi ke persamaan 1. Ini persamaan 2-nya tadi adalah fungsinya 2Y kuadrat tambah C. Ini adalah E kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X tambah fungsi Y-nya masukkan sini. Jadi fungsi Y-nya adalah 2Y kuadrat tambah C. Sehingga jadinya fungsi ini jadinya adalah Y kuadrat ini dari sini. Jadinya begini ya. Jadi Y kuadrat tambah 2X tambah fungsi Y. Fungsi Y 2 kuadrat tambah C sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Nah inilah persamaannya. Kemudian coba buktikan bahwa penyelesaian yang sama dapat dilakukan bila N, X, Y diintegralkan. Jadi jawabannya adalah ini. Untuk fungsi tadi. Kemudian kalau dibalik, kita mulainya dari N. Dimulai dari N. N X kuadrat kurang Y dx kurang X dy sama dengan 0. Bagaimana jadinya? M X Y sama dengan X kuadrat dikurang Y. dm per dy sama dengan min 1. Kemudian N X Y sama dengan min X. dn per dx. dn per dy sama dengan min 1. Sorry. Ini dn per apa nih? dn per dx. dn per dx, Pak. dn per dn dx. per dx sama dengan min 1. Ini dari asalnya N X Y N X Y sama dengan min X. Sehingga dn per dx sama dengan min 1 ya. Maka penyelesaian dengan penyelesaian persamaan berarti sama. Min 1 eksak lagi seperti tadi. X kuadrat kurang Y kuadrat dx kurang X dy, ya kan? Sama dengan 0. Mx Y sama dengan dy per dx X kuadrat kurang Y. Kemudian fungsi X Y kalau diferensial menjadi fungsi berarti diapakan? Dari sini ke ini diintegralkan ya. Iya, Pak. Dari sini menjadi ini diintegralkan. Terhadap X, Pak. Terhadap X. Karena depsi per dx ya. Depsi per dx berarti ya terhadap X. Kalau terhadap X, mana Y-nya ada nilainya nggak? Maka Y-nya nanti ditambah dengan fungsi Y. Kalau integral biasa, ini biasanya sama dengan apa? Konstanta. C ya, konstanta ya. Iya, Pak. Jadi, si X Y sama dengan, ini diintegralkan berarti seper N plus 1, N-nya 2, seper 2 tambah 1, 3, sepertiga X pangkat
2 tambah 1 kan, atau N plus 1 kan. Kan rumus integral begitu ya, masih ingat ya? Masih, Pak. Oke, nggak perlu ditulis lagi kan. Oke, diperoleh seperti ini, kemudian Y-nya juga menjadi YX tambah fungsi Y. Untuk mencari fungsi Y, maka persamaan ini, setelah dapat persamaan pertama ini, dari DM-nya diintegralkan dan diferensialkan, sekarang kita cari fungsi Y-nya. Turunkan terhadap Y dan disetarakan dengan nilai NX-Y. Jadi selesaikan dulu persamaan di M-nya, kemudian diperoleh fungsi Y, fungsi Y-nya diselesaikan dengan persamaan N tadi. Sama kayak yang nomor 1 tadi ya, kan ini contoh kedua ya. Sehingga diperoleh seperti ini. Untuk mencari fungsi Y, maka persamaan turun terhadap Y dan disetarakan dengan nilai Y, min X tambah DF per DY. Ini dia. Min X tambah DF per DY sama dengan min X. DF per DY sama dengan 0. Ya kan? Jadi ini persamaan fungsi Y ini diturunkan terhadap Y dan diserahkan dengan Y sehingga X min X dft per dy sama dengan min X, mana dia min X di atas tadi, min X dy nya min X tambah df per dy sama dengan min X, sehingga df per dy sama dengan min X dengan X menjadi 0, min X tambah X kan 0 jadinya, sehingga fungsi Y sama dengan C. Sehingga persamaannya jadi adalah sepertiga X pangkat 3 kurangi X ditambah C fungsi Y tadi. Bisa ya? Bisa ya? Jadi ini diintegralkan terhadap Y. Kalau diintegralkan terhadap Y yang tinggal ini apa? Kan Y pangkat 1. Min X kan? Kalau terhadap Y kan tinggal min X di sini. Min X tambah df per dy sama dengan X yang N tadi. N X Y sama dengan, jadi ini masuk ke sini. Pernyataannya mana? Ini terhadap Y dan disetarakan dengan nilai Y. Kau baca aja kalimatnya itu dijabarkan dalam bentuk persamaan matematika. Sehingga df per dy-nya min bisa coret hilang sama dengan 0, ya kan? Sehingga fungsi Y kalau ini diintegralkan menjadi C. Sehingga C ini masuk lagi ke persamaan di atas tadi. Sehingga jawabannya menjadi ini. Gitu ya. Jadi bolak-balik aja. Diturunkan dulu terhadap M, kemudian disamakan nanti untuk mencari nilai Y-nya dengan N. Gitu. Kemudian kita cari yang lain. Coba buktikan bahwa penyelesaian yang sama dapat dilakukan bila N, X, Y yang diintegralkan. Nah, ini contoh PR1 nih ya. Silakan buat yang di PR1-nya. 2XY tambah lnx kali dx tambah x kuadrat dy sama dengan 0. Kemudian x y kuadrat y aksen tambah y tambah 4 sama dengan 0. Coba diintegralkan, nanti dicari hasilnya seperti apa. Seperti yang penyelesaian eksak tadi. Jadi ada satu PR. Satu. Kemudian kita lanjutkan. Persamaan fungsi homogen tadi adalah persamaan eksak. Secara umum, suatu fungsi X disebut fungsi homogen berpangkat N jika memenuhi fungsi Kx, Ky sama dengan K pangkat N kali fungsi X, Y. Jadi kalau K-nya 2 berarti N pangkat 2 kan. Jadi K pangkat N fungsi X, Y dengan K adalah konstanta. Contoh, fungsi X, Y sama dengan X tambah 3Y. Fungsi Kx, Ky sama dengan Kx tambah 3Ky. K kali X tambah 3Y fungsi homogen pangkat 1. Kemudian contoh kedua, fungsi X, Y sama dengan
pangkat Y per X tambah tangen Y per X. Sehingga fungsi KY sama dengan E pangkat KY KX tambah tangen KY KX. Sehingga kalau K-nya pangkat 0, ini sama dengan K pangkat 0, E pangkat, apa tuh? E pangkat Y per X tambah tangen Y per X. Jadi artinya apa? K pangkat 0 kan 1 ya kan? Kalau pangkat 0 1 berarti kalau dikalikan ke dalam 1 ya jadinya E pangkat YX sama dengan di atas. Fungsi homogen pangkat 0. Kemudian ada lagi contoh yang lain persamaan homogen. Fungsi XY sama dengan E kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat. Fungsi KX KY sama dengan KE kuadrat. Jadi kalau dikalikan K semua 2KX KY tambah KY kuadrat. Sehingga kalau dikeluarkan K nya jadi K kuadrat kali Y kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat. Fungsi homogen pangkat N. Kalau tadi fungsi homogen pangkat 1. Pangkat 0. Ini pangkat N. Kalau ini fungsi homogen karena fungsi KX kemarin tidak sama dengan N. Jadi kalau ini tidak sama. Bukan fungsi homogen. Jadi ini bukan fungsi homogen karena tidak sama. Ya fungsi KX KY sama tidak sama dengan K pangkat N, ya maka dia disebut tidak homogen. Jadi cara menguji homogen dan tidaknya ya dibuat seperti itu. Kalau dia dikeluarkan K-nya dia sama dan K itu berbentuk pangkat, umum tadi kita begini. K pangkat N fungsi X Y maka dianggap fungsi homogen. Kalau dia nggak bisa maka ini bukan fungsi homogen ya. Ini juga bukan fungsi homogen. Ini fungsi X Y kuadrat tambah 5Y kurang 6 kuadrat Y. Boleh jadinya seperti ini. dy dx y per x kuadrat bagi y per x kurang 1. Oke. Kemudian untuk kasus order 1, suatu persamaan diferensial P x y, dx tambah Q x y dy sama dengan 0. Bila homogen maka penyelesaiannya dibentuk ke fungsi seperti ini. dy per dx sama dengan fungsi y per x. Dengan melibatkan substitusi y per x sama dengan fungsi Vx tadi dibentuk ke fungsi order 0. Y per x dimisalkan dengan V kali x dy dx tadi ya. Sehingga contohnya seperti ini. Tentukan penyelesaian dari persamaan diferensial berikut. X kuadrat kurang xy tambah y kuadrat kali dx kurang xy dy sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah cek terlebih dahulu apakah persamaan diferensial atas adalah fungsi persamaan diferensial homogen atau tidak. Cara ngeceknya ya kita lakukan seperti tadi. Ambil fx tambah y sama dengan y kuadrat kurang xy tambah y kuadrat. Mk dikalikan k, kx ky sama dengan ky kuadrat kurang ky ky tambah ky kuadrat. Keluarkan k kuadratnya. Nah, kalau dia sama, berarti nxy sama dengan xy, nkx ky sama dengan ky ky, maka k kuadrat xy, maka ini persamaan diferensial, ini homogen. Ini homogen. Maksudnya ini. Salah masukkannya. Herd dengan tanda ini lain artinya kan. Oke, itu. Kemudian XY sama dengan XY, ini dia. NXY sama dengan ini. Sehingga NKY sama dengan KY sama dengan K kuadrat XY. Tadi kita di awal udah bilang bahwa kalau dia bentuknya K kuadrat, berarti persamaan homogen. Sehingga dimasukkan E kuadrat kurang XY tambah Y kuadrat kali DX kurang XY DY sama dengan 0 adalah persamaan homogen. Kemudian dibagi dengan E kuadrat diperoleh 1 seper Y per X tambah Y per X kuadrat DX kurang Y per X DY sama dengan 0. Ini persamaan 1. Misal U sama dengan Y per X atau Y sama dengan UX ya. Sehingga DY sama dengan
U dx dan x du. Ya kan? Ini dy-nya seperti ini. Dari mana ini? Ya, dari sini. Ya kan? Jadi dy sama dengan u dx tambah x du ya. Substitusi ke persamaan 1. 1 kurang u. Mana persamaan 1 tadi? Itu Pak, Yang 1 dikurangi kurang Y per X itu, Pak. 1 kurang y per x ini ya. Ya, Y per X-nya jadi U. Y per x ini sama dengan u. 1 kurang. Ini y per x-nya, ini persamaan 1 ini. Nah, jadi 1 kurang u tambah u kuadrat dx kurang u kali u dx tambah x du. Sama dengan 0. Sehingga jadinya adalah ini. Dx kurang u dx tambah u kuadrat dx kurang u kuadrat dx kurang ux dx. Jadi ini diuraikan lagi sehingga jadi begini ya. Diuraikan persamaan ini dikalikan ke dx, kemudian u kali dx tambah u kuadrat kali dx, ini diuraikan ke bawah. Kemudian u kali u min u kuadrat dx min u kali x min ux du sama dengan 0. Kemudian baru diselesaikan, disamakan yang sama. Misal dx, yang dx apa aja? Ini dx apa lagi? Ux dx ini lagi u kuadrat ya. Sehingga 1 kurang u dx kurang ux du. Jadi mana yang bisa dicoret, dicoret. Mana yang tidak, digabungkan dan disederhanakan. Dibagi menjadi dengan x kali 1 kurang u. Sehingga jadinya adalah seperti ini. Seper x dx kurang u per 1 kurang u du sama dengan 0. Nah, ini diintegralkan. Seper x dx diintegralkan. U seper 1 kurang u du C1. Sehingga kalau ini diintegralkan menjadi ln x. Kalau ini diintegralkan, ini ada u per v. Lihat cara integralkan u per v. Sehingga jadinya adalah integral u kurang 1 per 1 kurang u du kurang seper 1 kurang u du sama dengan C1. Jadi uv kurang v integral du, kira-kira gitu ya. Untuk menguraikan itu sehingga diperoleh jawabannya seperti ini. Ln x tambah ini u per v tadi, u tambah ln 1 kurang u, du per 1 kurang u sama ln nu kan. U kurang 1 du sama dengan u. Sama dengan dikurang integral seper 1 kurang u du, jadi ln u juga. Sehingga sama dengan ln c, dengan ln c sama dengan C1. Kemudian disubstitusi persamaannya. Nanti coba diulang lagi di rumah. Itu latihannya. Sehingga diperoleh persamaan jadinya adalah nx ditambah u per x tambah ln 1 kurang u per x kurang ln c. Jadi kalau dibagi dengan x semua. Oke. Kemudian latihannya adalah ini. Silakan ini adalah PR kedua. E kuadrat. Ini udah dibahas belum nih, Bang? Oh, ini bukan latihannya. Nanti PR ke bawahnya kita buat ini. Sehingga ada persamaan Y kuadrat tambah Y kuadrat dy dx sama dengan xy dy dx. Pertama dicek dulu fungsi homogen atau bukan. Biasanya adalah dengan mengambil V sama dengan Y per X atau U sama dengan Y per X. Y sama dengan XV atau Vx ya, XV. dy sama dengan X dv tambah V dx persamaan 2. Kemudian persamaan menjadi Y kuadrat dx. Y kuadrat dx dikalikan dengan dx
kemudian tambah X kuadrat DY sama dengan XY DY. Jadi ini dikalikan DX semua ya. Dikalikan DX semua. Iya, ini lampu yuk. Apa? Kipe. Angin aja ya. Nah, siapa yang kangen Ando? Siapa yang kangen Ando? Oke, itu. Suara Anggi Pratama, Pak ya, tak? Oke, kita jadikan begini. Sehingga penyelesaian yang persamaan seperti ini ada 1 dan 2, kemudian dimasukkan ke bentuk D per X fungsi Y per X. Jadi D per X sama dengan fungsi Y per X. Dengan cara membagi dengan X kuadrat. Sehingga Y kuadrat dibagi X kuadrat, Y per X pangkat kuadrat DX tambah DY tambah Y per X DY persamaan 3. Masukkan 1, 2 ke persamaan 3. 1, 2 ke persamaan 3. Ya kan? Sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Dan kemudian dikumpulkan variabel yang sama bentuk jadinya seperti ini, lalu diintegralkan dan menghasilkan bentuk V kurang ln V sama dengan N ke X tambah ln K. Kemudian di eksponenkan dalam fungsi Y, V sama dengan Y per X, maka Kx sama dengan eksponen V dibagi V, eksponen Y per X, V ini diganti dengan Y per X, dan Y per X juga. Sehingga diperoleh jawabannya ini. Untuk lebih detailnya silakan dicoba di rumah ya. Anda sudah di rumah juga kan? Silakan coba di rumah. Walaupun Anda sudah di rumah. Oke. Nah, ini PR kedua. Ini PR kedua. Persamaannya ini ada 2 biji. PR1 dia ada 1 biji. Berarti ada 3 yang harus dikerjakan. Jadi ada persamaan eksak dan persamaan homogen. Kemudian kita masuk ke metode berikutnya. Apa yang disebut dengan metode faktor integral. Kemarin kita sekilas sebetulnya sudah membahas mengenai faktor integral ini. Cuma baru sekilas. Sekarang kita masuk ke ini, faktor integral. Bila suatu persamaan diferensial dapat dibentuk ke bentuk D per X tambah PX Y sama dengan QX Y, maka penyelesaiannya adalah dengan metode faktor integral. Nah, faktor integral sebetulnya adalah ini. Ini faktor integral. Kemudian kedua ruas persamaan integral dengan faktor integralnya adalah, jadi ini dikalikan dengan ini, sehingga D per dx yang ini berubah menjadi ini. E integral Px dx tambah Pxy kali integral Px dx sama dengan Qx kali E integral Px dx. Ini dia. Ini sama dengan, kalau diarahkan ke bawah menjadi D per dx Y kali E P integral dx dy per dx P x dx tambah P x c E pangkat integral Px dx. Jadi kalau disamakan ini dengan ini jadinya begini. Sehingga apabila disubstitusi ke persamaan 2 diperoleh, jadi ini disubstitusi lagi ke persamaan 2 D per dx YE integral Px dx sama dengan Qx E pangkat Px dx gitu ya. Di ujungnya ini disamakan dengan persamaan ini Qx. Nah, jadi ada ini. Kemudian diintegralkan kedua ruas diperoleh solusi umumnya adalah ini. Y integral E pangkat integral Px dx sama dengan integral Qx E integral Px dx tambah C. Nah, ini adalah jawabannya kalau menggunakan faktor integral. Contohnya seperti apa? Contohnya ini bisa kita lihat. dy per dx tambah 2xy sama dengan 4x, penyelesaiannya adalah perhatikan bentuk persamaan diferensial 1, maka ambil px sama dengan 2x dan qx sama dengan 4x. Jadi px-nya adalah 2x, sementara qx-nya adalah 4x.
faktor integralnya ini. Jadi kalau 2x dx, kalau diintegralkan jadinya apa? X kuadrat. Nah, x kuadrat ini dia. E pangkat x kuadrat. Kemudian substitusi ke solusi umum boleh y integral px dx tambah qx px tambah dx tambah c, sehingga y e pangkat x kuadrat integral p 4x kali e pangkat x kuadrat dx tambah c. Sehingga diperoleh bentuknya seperti ini. Y e pangkat x kuadrat integral 2e x kuadrat dx dx kuadrat ini pindah ke dalam, x kuadrat ini pindah ke dalam. Kalau diintegralkan sebetulnya kan dia per x kuadrat per 2 x kuadrat. 4 bagi 2 dapat 2 kan. 2e pangkat x kuadrat dx kuadrat tambah c. Sehingga y e x kuadrat sama dengan 2e x kuadrat tambah c. Ya kan? Sehingga y sama dengan dibagi dengan e integral kuadrat menjadi 2 tambah ce min e kuadrat. Ini tinggal pangkatnya naik ke atas. Naik ke atas maka dia menjadi negatif. Nah itu. Contoh berikutnya kita lihat. Ini adalah x dx sama dengan y tambah 3 pangkat 3 tambah 3 x kuadrat kurang 2x. Jawabannya adalah seperti ini. X dx sama dengan y tambah x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 2x. Penyelesaiannya ya dibuat seperti ini. Dibagi dengan x dulu. Sehingga dia dx kurang y per x sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 2. Ambil px sama dengan min 1 per x. Dan qx sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 2 di sini ya. P-nya min 1 per x yang ini. Qx-nya yang ini. Faktor integralnya adalah E integral pangkat min 1 per x. Jadi faktor integral itu adalah dari px-nya ya. Px-nya diketahui maka faktor integralnya menjadi E integral min x dx. Sama dengan min dx per x sama min ln x sama dengan 1 per x. Ya kan? Integral dari E min log sama 1 per x. Sehingga persamaannya seperti ini. Nah, di sini ada hati-hatinya supaya diintegralkan terlebih dahulu. Integral terlebih dahulu. Integral dari x apa? Y setengah x kuadrat. Dikali dengan x. Ini ada x kan. Setengah x kuadrat menjadi x pangkat 3 ya. Kemudian ini apa? 3x kali x, 3x kuadrat. Kurang 2x ln x tambah c. Ini dx per x ln x, 2x ini kali ke sini tambah c. Sehingga jawabannya adalah setengah x pangkat 3, 3 kuadrat kurang ln x pangkat 2x tambah cx. Oh, banyak PR-nya nih. Udah 3 ya. Udah 4, udah 5 PR-nya ya. Biar latihan di rumah kan. X y aksen kurang 2y sama dengan x pangkat 3x. Ini dy per dx kurang 2 per 3x. Ini dua soal ini. Ini soal 1. Soal 2. Ada contoh lain. Strategi pemilihan bentuk yang cocok dari 3 bentuk yang terpelajari di atas adalah contoh 2 kurang 2x, x tambah 100 dari dx. Ini misalkan ini. Min d dx sama dengan x per sin x tambah y kotangin x. Sehingga dy per dx tambah alfa xy sama dengan fungsi xy. Jawabnya adalah sebesar yang menggunakan integral karena bisa dibentuk menjadi dy per tambah kotangin. Dihasilkan dengan metode faktor integral. Nah, dicek dulu kalau dia ada eksak atau homogen atau faktor integral. Nah, kalau dia dibuat eksak seperti ini m, ini n. Kalau sama berarti ini eksak. Maka diselesaikan persamaan dengan eksak dan bukan dengan faktor integral. Jadi, sebelum diselesaikan kita cek dulu persamaannya ya. Nah, biasanya penyelesaian bentuk eksak ini lebih diutamakan. Kemudian ada contoh soal lagi, ini udah 5 dan 6 nah. Suatu tangki mulanya berisi 100 feet air, kemudian 2 feet larut dengan konsentrasi 1%,
volume atau 1 pound per feet pangkat 3 dialirkan ke dalam tangki setiap saat dan campuran tersebut dijaga uniform dengan pengadukan aliran keluar tangki dengan kecepatan 1 feet pangkat 3 per menit. Tentukan persamaan diferensial menyatakan hubungan konsentrasi dalam waktu. Jadi DC per apa? Ya. Persamaan menyatakan hubungan konsentrasi dalam waktu. Tentukan model apa yang cocok misalnya. Jadi ini 2 kali kerja. Yang pertama kita menyusun persamaan diferensialnya, kemudian diselesaikan dengan salah satu dari 3 tadi. Faktor integral, faktor homogen, atau faktor eksak tadi ya. Tentukan bagaimana konsentrasi dalam keluar tangki saat tangki mengandung 150 feet pangkat 3 lautan garam. Jadi ini ada gambarnya seperti ini. Pengadukan sempurna, maka C out sama dengan dalam tangki. Jadi karena pengadukan sempurna, maka C ini sama dengan C dalam tangki. Oke, itu aja soalnya. Jadi ada 5 PR. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Ada pertanyaan? Ini latihan aja ya, perlu latihan aja. Kalau teorinya sederhana, latihan yang perlu. Matematika itu harus latihan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Ini materinya kan banyak, Pak. Jadi apakah materi hari ini di-upload di Classroom, Pak? Sudah saya upload? Coba dicek Classroom-nya udah Bapak upload dan juga absennya juga tersedia di situ. Materinya nggak banyak sebetulnya, cuma 13 slide ya kan. 13 slide dikit lah kan. Kalau sampai 50 slide mungkin baru mabuk kita kan. Kalau cuma 13 slide ya kecil lah kan, sambil di rumah sambil ngemil-ngemil makan keripik ya kan, selesai dia juga. Yang Bapak upload itu materi minggu lalu, Pak. Dua-duanya Pak upload, dua-dua coba lihat. Dua-duanya, Pak. Oh, Pak. Enggak Pak, baru yang pelajaran 3 Pak, materi 3 baru yang diupload Pak. Iya ke? Oh, udah tuh. Iya Pak, Oh, masih yang 3 Pak. masih pending kayaknya nih, nggak tahu nih. Udah nih, cuman masih pending deh. Pak maaf Pak, kalau bisa recordingnya juga sekalian Pak. Recording. Ya record dari materinya. Ya, nanti kita kasih link ya. Baik Pak. Ya. Ini masih, nggak tahu nih, masih belum ini deh, terkirim deh, tapi udah. Bapak ini kan cuman belum ada aktif postnya nih. Ini materi, oh karena belum diisi, materi keempat. Belum diisi ininya. Oke, sudah masuk? Sudah terkirim? Sudah Pak. Sudah masuk Pak. Udah, Pak. Jadi nanti maka recordnya Bapak kirim pakai linknya aja ya. Silakan lihat di linknya ya. Baik Pak. Baik Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, nanti linknya Bapak kasih di Classroom. Mudah-mudahan terrecord semua ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi kita cukupkan sekian. Berarti ini kalau udah 4 kali pertemuan udah bisa kuis ya. Hah? Udah bisa kuis berarti ya. Minggu depan kita kuis. Ya aturannya begitu ya kan. Sudah begitu aturannya ya mau tak mau lah kan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi kita cukupkan sekian dan sampai jumpa minggu depan ya. Mudah-mudahan kalau Bapak nggak lupa ya kita kuis, kalau lupa kita lanjutkan lagi kuliahnya. Tapi Anda selalu ready ya. Prepare yourself. Prepare your own for facing anything happen on the next week. Kalau ujian pun oke, tak ujian pun ya oke gitu kan.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.